seperti Budiman Sujatmiko, Muchtar Pakpahan, Sri Bintang Pamungkas, dan mereka yang terlibat dalam gerakan separatis bersenjata di Papua, Aceh, hingga Timor Timur. Selanjutnya, amnesti dan abolisi juga banyak digunakan pada perkara terkait pelanggaran UU Informasi dan transaksi elektronik. Namun, pemberian amnesti dan abolisi untuk kasus korupsi, seperti dalam perkara Hasto dan Tom Lembong, amat jarang atau bahkan sebelumnya tidak pernah diberikan. Nuansa politik memang terasa dalam perkara Tom Lembong dan Hasto. Pada perkara Tom Lembong yang divonis 4,5 tahun penjara dalam perkara korupsi impor gula misalnya. Mens rea atau niat jahat juga tidak ada. Sementara dalam perkara Hasto yang dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara dalam suap terkait pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR untuk Harun Masiku, kasusnya memang ada. Akan tetapi nuansa politiknya juga terasa. Namun, nuansa politik juga terasa dalam pemberian amnesti dan abolisi ini, salah satunya dari proses pemberiannya. Pada 30 Juli 2025, DPR menerima surat presiden atau surpres terkait hal itu dan kemudian disetujui pada keesokan harinya. Menyusul kemudian, pada 1 Agustus, Hasto dan Tom Lembong keluar dari rutan. Hasto kemudian sudah di Bali pada 2 Agustus untuk menghadiri Kongres 6 PDIP. Dalam politik, sulit untuk meyakini bahwa proses waktu itu hanya kebetulan belaka dan tanpa memperhitungkan kepentingan politik di baliknya. Akhirnya tidak berlebihan jika ada pendapat bahwa amnesti dan abolisi tersebut bagian dari langkah politik untuk menyelesaikan politisasi hukum dalam kedua perkara itu. Demi tegaknya Indonesia sebagai negara hukum, seperti tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, politisasi hukum mesti dicegah dan diberantas. Caranya terutama dengan langkah hukum, seperti mengajukan banding atau mengevaluasi aparat dan institusi penegak hukum yang dinilai melakukan politisasi hukum. Revisi juga mesti dilakukan terhadap peraturan yang membuka celah adanya politisasi hukum. Dengan demikian, hukum dapat semakin ditegakkan di Republik ini dan tidak menjadi bagian dari permainan politik. Saudara, kita masuk ke segmen Ulas Kompas. Kita akan mengulas harian Kompas yang terbit hari ini 4 Agustus 2025. Kita awali, saudara, dengan foto berita yang menampilkan hari terakhir GIAS 2025. Selama 10 hari penyelenggaraan, GIAS 2025 ini menyuguhkan kemeriahan dunia otomotif dengan kehadiran puluhan merek kendaraan roda 4, roda 2, dan pelaku industri pendukung. Jumlah pengunjung diperkirakan ini meningkat setidaknya 6% dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 475.084 orang. Nah, dari foto berita, saudara, kita akan bergeser ke sebelah kiri. Di sini ada terkait dengan RI konsisten bela Palestina. Lewat pengiriman bantuan dan diplomasi, Indonesia ini konsisten membela Palestina. Kegigihan itu diperlukan di tengah kengototan Israel menutup atau membiarkan 88% laporan dugaan pelanggaran tentaranya di Gaza. Rangkaian pelanggaran ini dilakukan Israel selama serbuan ke Gaza sejak Oktober 2023. Konsistensi RI diungkap Menteri Luar Negeri Sugiono pada Minggu 3 Agustus 2025 di Jakarta. Lebih dari 4.400 ton bantuan logistik telah kita kirimkan dalam waktu dekat. Indonesia juga akan mengirimkan 10.000 ton beras untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ujarnya dalam aksi Akbar Bersatu Padu Selamatkan Gaza. Aksi tersebut digelar oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI bersama Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina. Dalam aksi ini, saudara, peserta aksi menggalang dana untuk memberikan bantuan kepada rakyat Palestina. Mereka juga menyuarakan krisis kelaparan yang melanda masyarakat Palestina, khususnya di jalur Gaza. Kita bergeser, saudara, ke bagian tengah. Di sini ada terkait dengan sanksi pidana jadi alternatif terakhir.
Ancaman pidana terhadap pelanggaran hak cipta seperti termaktub di dalam pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta perlu segera disesuaikan dengan semangat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang selalu mengalternatifkan ketentuan pidana itu dengan pidana denda. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah tentunya bagi penyusun undang-undang agar sanksi pidana di dalam Undang-Undang Hak Cipta tak dirumuskan secara kumulatif seperti yang ada di dalam pasal 113 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta. Sebelumnya saudara, 29 musisi kondang di tanah air seperti Arman Maulana, Ariel Noah, Vina Panduwinata, Titi DJ dan juga Raisa mengajukan uji materi 5 pasal di dalam Undang-Undang Hak Cipta, termasuk pasal 113 ayat 2, di mana pasal tersebut ini mengatur ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah bagi setiap orang yang tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta menggunakan ciptaan, yakni musik atau lagu secara komersial. Dari halaman muka kita bergeser saudara ke halaman 15. Di halaman 15 saudara ada informasi terkait dengan pesawat latih jatuh, 1 perwira AU meninggal dunia. Pesawat latih sipil Microlight Fixed Wing Quicksilver GT500 dengan register PKS 126 milik Federasi Aerosport Indonesia atau FASI jatuh di kawasan pertanian dekat tempat pemakaman umum Astana, Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pilot pesawat yang juga mantan Kepala Dinas Penerbangan TNI Angkatan Udara, Marsikal Pertama Fajar Adrianto meninggal dalam kecelakaan tersebut. Kepala Dinas Penerbangan TNI AU, Marsikal Pertama Inyoman Suatnyana dalam keterangan tertulis pada Minggu 3 Agustus 2025 menyatakan pesawat lepas landas dari Pangkalan TNI AU atau Lanut Atang Senjaya Bogor, Jawa Barat pada pukul 9:08 waktu Indonesia Barat dalam rangka misi latihan profisiensi penerbangan olahraga dirgantara. Latihan dilakukan untuk pembinaan dan pemeliharaan kemampuan. Saudara, Anda bisa membaca informasi-informasi tersebut di Harian Kompas yang terbit hari ini atau mengaksesnya melalui kompas.id. Saudara, saatnya kita simak situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Santa, Jakarta Selatan bersama petugas NTMC Polri, Brigadir Cici. Selamat pagi, Brigadir Cici, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Rahma dan selamat pagi saudara menemani aktivitas Anda pada hari Senin pagi ini. Kita akan mengupdate bersama informasi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Simpang Santa, Jakarta Selatan. Yang mana pagi hari ini terpantau langsung dari pantauan kami di jalan bahwa peningkatan jumlah volume arus kendaraan sudah mulai terlihat. Untuk kendaraan-kendaraan sendiri yang melintas dari arah Cawang ataupun dari arah Pancoran yang nantinya akan menuju ke arah Trunojoyo, Blok M ataupun juga yang akan mengambil lajur sebelah kiri untuk berbelok ke arah Wijaya juga ke arah Antasari, pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, di mana terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya antrian traffic light dan juga pertemuan arus kendaraan. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara, khususnya dari arah Cawang ataupun dari arah Halim yang nanti akan memutar balik atau akan putar balik pada sekitaran kawasan ini untuk berhati-hati mengantisipasi kendaraan yang berdatangan dari arah Wijaya yang nantinya akan mengambil lajur sebelah kanan untuk berbelok ke arah Mampang, ke arah Pancoran maupun juga ke arah Kuningan. Sedangkan untuk kendaraan-kendaraan dari arah Wijaya yang nantinya berbelok ke kiri menuju ke arah Trunojoyo dan juga ke arah Blok M, hingga saat ini pun juga masih dalam keadaan ramai dan lancar, terpantau langsung bahwa kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi, baik kendaraan roda 4 tetapi juga kendaraan roda 2. Dan kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Blok S yang nantinya akan mengarah ke arah Mampang, Kuningan juga ke arah Pancoran hingga saat ini pun juga masih dalam keadaan ramai dan lancar.
Saudara, perlu kami informasikan juga bahwa menurut data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas yang kami terima selama 1 kali 24 jam di seluruh Indonesia tercatat telah terjadi sebanyak 204 kasus laka lantas dengan rincian 25 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 237 luka ringan. Dari 204 kasus laka lantas yang terjadi, saudara, 76% didominasi oleh kendaraan roda 2 atau kendaraan sepeda motor. Khususnya bagi para pengendara sepeda motor, baik penumpang maupun pengemudi, kami himbau untuk selalu menggunakan helm standar nasional Indonesia, tetapi juga tidak melawan arus karena rawan akan kecelakaan. Saudara, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi-informasi terkait arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Saudara dapat menghubungi call center kami di 15669, juga melalui SMS Center di 9119. Demikian Rahma yang dapat kami laporkan langsung dari lokasi, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici atas laporan Anda.